Omah Dipa episode keempat nih. eh Ngobrol apa ya? Yang jelas kedatangan teman lama. Lama banget gak ketemu. Ketemunya di Udayana terakhir sama Sigit. Sigit nih sahabat lama saya, dulu kenalnya pertama kali di mana gitu ya, di radio kalau nggak salah. Di sini lah. Ah, di sini Di ya? sini. Bukan di radio ya? Enggak, di sini. Di sini dulu baru ke radio ya. Oke. Sigit ini lama eksisnya di radio, kemudian sekarang saya nggak mau bahas tentang eksistensinya dia di radio. Masa lalu itu nggak penting itu. Ya penting sih sebenarnya buat dia. Buat saya nggak penting. Nah, yang penting buat saya sekarang itu yang pengen dibahas adalah tentang bisa dibilang satu movementnya, dia membuat satu asosiasi yang diberi nama Aspek. Nah, saya pengen kamu cerita tentang Aspek nih. Kenapa kamu harus membuat Aspek? Aspek asosiasi sebuah bentuk asosiasi atau perkumpulan dari pengusaha EO sebenarnya. Ya. Nah, untuk mempermudah kan kadang-kadang ada orang yang nggak paham apa itu EO. Oke. Jadi kita pakai bahasa penyelenggara kegiatan. Kegiatan. Sebenarnya waktu itu saya punya pemikiran yang sangat dalam banget tentang dunia bisnis yang saya gelutin, yaitu bisnis penyelenggaraan. Adalah saya melihat fenomena-fenomena di sekitar kita, khususnya di Kota Mataram, karena mayoritas pengusaha EO itu kan domisilinya di Mataram. Kota Mataram. Nah, dan mayoritas juga itu teman-teman kita semua. Oke, lingkarannya lingkaran sahabat lama lah, yang bukan kenal baru 5 tahun itu udah rata-rata kenalnya udah 15 bahkan 20 tahunan teman-teman semua. Ketahuan tuanya lah ya. terus. Nah, waktu awal-awal terjadi corona itu kalau nggak salah di bulan-bulan Februari Maret 2020 itu mendadak. Mendadak bisnis kita itu seperti berhenti mendadak. Semua berhenti. Jadi nggak boleh ada event, nggak boleh ada kerumunan. Berasa lah. Saat itu kita berpikir nggak boleh ada event. Karena sebenarnya kan tidak boleh ada kerumunan. Nggak boleh ada keramaian. Nggak boleh ada keramaian. Jadi stop semua. Nggak ada. Akhirnya saya berpikir, kebetulan juga di saat yang bersamaan itu pemerintah sedang mencanangkan program ini, bahwa Lombok khususnya itu menjadi sebagai daerah super priority untuk destinasi wisata Indonesia. Salah satunya Lombok, yaitu Mandalika Kuta. Oh, itu awalnya lah ya. Itu awalnya. Nah, mungkin karena kita lagi pandemi, kemudian tidak banyak aktivitas yang kita lakukan, kebanyakan merenung. Akhirnya saya berpikir, kita bisa apa nanti? Nah, terkait dengan proyek Mandalika, itu salah satunya pelaksanaan MotoGP, event internasional. Tahun ini. Ya, yang akan diselenggarakan tahun ini, insya Allah nanti di bulan Maret. Kita bisa apa nanti? Sementara event-event internasional itu kan kecil kemungkinan kita bisa eksis di situ. Kecil. Kita bisa apa? Akhirnya saya berpikir adalah pun kita bisa melakukan sesuatu atas MotoGP, tentu nggak bisa sendiri. Nah, itu kata kunci, itu sendiri nggak bisa. Sendiri nggak bisa. Akhirnya saya berpikir untuk, bagaimana ya? Saya ingin kumpulkan teman-teman EO yang notabene itulah sahabat semua. Sahabat semua kita kenal baik, bahkan sangat dekat. Akhirnya saya berpikir, kan bersuara sendiri itu tentu bunyinya itu tidak terlalu menggema dan capek lah. Dibandingkan dengan kalau ada core, 5 orang, 7 orang, 10 orang, bahkan bisa ratusan orang seperti saat ini.
Akhirnya saya telepon satu persatu teman-teman saya telepon yang nasibnya sama kayak saya, di mana eventnya pada tiarap semua. Karena kita juga pada nggak ngerjain apa-apa, pada nganggur. Akhirnya punya waktulah untuk diskusi seperti ini. Ajak ketemuan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai akhirnya 8 orang. Akhirnya kita sepakat untuk membangun sebuah asosiasi. Membangun sebuah asosiasi di mana sebenarnya sih banyak perkumpulan-perkumpulan atau organisasi sejenis, banyak. Cuma kan kebanyakan organisasi ini kan mereka itu adalah turunan dari organisasi yang ada di pusat di Jakarta. Tuh, jadi ADRT-nya itu ADRT skala nasional, turun-turunannya sampai di sini sifatnya cabang. Tentunya ada hal-hal yang kita alami di sini itu tidak bisa tersalurkan di organisasi tersebut. Misalnya terkait ADRT yang seragam pasti kan seluruh Indonesia karena sifatnya perwakilan yang ada di sini. Dan akhirnya kita sepakat membangun atau membentuk sebuah asosiasi lokal, lokal NTB, di mana ADRT-nya itu kita godok dari nol. Pasal demi pasal, ayat demi ayat itu benar-benar kita susun bersama dengan mencoba membrainstorming lagi. Hampir ada sekitar 20-an tahun umur bisnis ini yang ada di NTB ini. Konflik-konflik apa aja yang ada, itu kita angkat, kita buka lagi. Dengan tujuan kita mencegah lagi konflik-konflik yang ada. Demi kemajuan bersama. Lahirlah ADRT-nya, asosiasi. Akhirnya kita sepakatilah membuat aspek. Jadi sebenarnya sederhananya sih sebenarnya movement ini bukan hanya saya sendiri. Ada beberapa teman yang juga punya pemikiran yang sama. Akhirnya kita membentuklah sebuah asosiasi ini yang sekarang kita kenal dengan namanya Asosiasi Penyelenggara Pengusaha Kegiatan, atau kita kenal dengan Aspek. Gitu. Lahirlah Aspek dengan misi kebersamaan, terus meningkatkan kesejahteraan anggota. Seperti itu. Kebersamaan. Terus buat apa kita berkonflik kalau kita memang masih mungkin dan bisa berkolaborasi. Jadi kita punya tagline, saatnya berkolaborasi bukan berkompetisi. Nah, bagus tuh tagline-nya. Saatnya berkolaborasi bukan berkompetisi. Itu tagline kita. Jadi spirit kebersamaannya itu sangat tinggi dan besar sekali saat ini. Karena kata berkompetisi dia bisa dipecah 2 soalnya. Sehat sama nggak sehat. Kalau kolaborasi kan udah jelas. Saling menguntungkan. Maksudnya udah jelas gitu. Tidak ada yang tertinggal di bawah. Betul. Jika memang naik, samaan naik. Sampai saat ini, Aspek ini udah berapa membernya? Kalau member Aspek itu begini. Jadi Aspek itu isinya itu, membernya itu setelah saya mendata, tentu kita hanya menjaring teman-teman EO yang memiliki legalitas yang sah. Legalitas yang sah. Kan di dalam dunia EO itu ada banyak, di dunia penyelenggaraan itu ada berbagai macam jenis penyelenggara. Ada event organizer. Sekarang banyak muncul WO. Yang biasanya event organizer itu dia berupa perusahaan biasanya. Kemudian ada yang PE atau personal event. Ada personal event yang biasanya dia tidak berbentuk perusahaan sendiri. Tapi dengan merekrut hire-hirean, tenaga lepasan, dia bisa mengeksekusi atau menyelenggarakan sebuah kegiatan, itu bisa. Nah, yang kita sasar di member utamanya itu adalah pengusaha. Jadi bukan EO-nya, adalah pengusahanya. Pengusaha yang memiliki usaha penyelenggara kegiatan atau EO. Dan tentu syarat utamanya dia harus memiliki legalitas, perizinan, segala macam. Legal lah ya. Legal. Nah, itu menjadi syarat utama kalau mau masuk ke dalam asosiasi ini. Syarat utama jelas harus punya izin dulu. Harus punya izin. Berarti secara nggak langsung dengan adanya Aspek ini punya data.
Yes. IO yang legal di NTB Yes. kira-kira sekian gitu ya. Yes. Nah, kalau boleh tahu kira-kira ada berapa tuh? Di bawah 30. Oke. Di bawah 30 ya. Padahal kalau kita ngelihat sebelum pandemi ya, sebelum pandemi kan Banyak kan? banyak Ada event penyelenggara A, EOA, iya, EOB, maksudnya EOC. eventnya sendiri cukup banyak Ya, lah bisa dibilang. banyak. Berarti yang menyelenggarakan ya itu doang ya. Yang 30 itu tadi ya, kira-kira ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau fakta dari event itu justru ini anomali. Oke. Nah, kalau bicara dari penyelenggaraan di lapangan, itu banyak banget. Kita pernah mendengar ada EOA, EOB, EOC. Oke. Itu setelah kita datakan itu ternyata belum punya legal. Nggak legal lah ya. Belum Oke. belum punya legalitas. Oke. Sampai saat ini memang belum ada aturan pasti iya, tentang iya, penyelenggaraan, iya. belum Oke. ada. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya kita mau ngurus surat Menarik izin nih. keramaian, Oke. kan yang penting ada penanggung jawab, ada proposal project atau proposal kegiatan. Iya. Udah. Jadi pihak kepolisian itu tidak akan pernah menanyakan bahwa penyelenggara ini legal apa Legal tidak. apa enggak? Ya, oke. Dia punya izin usaha apa tidak. Oke. Itu tidak pernah penyelenggara. Kecuali izin ini akan ditanyakan saat kita itu Report, memiliki kerjasama dengan corporate atau dinas atau instansi. Ya, jelas itu. Nah itu harus yang punya izin. Betul. Tapi kan kita lihat di lapangan banyak event-event mandiri yang ada yang mengatasdirikannya apa Community. promotor lah, Ya, ya, ya. community lah, Ya, atau oke. bahkan atas nama personal. Ya, ya. Sebenarnya banyak banget. Nah, Ya. soalnya gini, emang apa bedanya apakah penyelenggara yang memiliki izin itu dia itu lebih apa istilahnya? Apakah dia lebih terjamin apa tidak dengan yang Oke. tidak punya izin? Misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini konteksnya masalah yang punya izin dan yang tidak punya izin. Ya. Artinya, jika penyelenggara itu memiliki izin yang sah terkait usahanya, maka pasti itu kredibilitasnya itu diakui. Ya. Dia terikat dengan hukum dan aturan. Ya. Dia tidak sembarangan. Banyak aspek yang dipikirkan dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan. Ya. Tentu kita pernah mendengar ada event ini gagal. Ya, oke. Event A, event B, Ya. event C gagal. Ya, nggak perlu disebutin lah. Ya nggak perlu Ya, oke. disebutin lah, diberhentikan oleh pihak kepolisian atau dan segala macam. Ya. Itu lebih karena gini, menyelenggarakan kegiatan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia yang notabene adalah negara hukum itu punya aturan jelas. Ya. Fix sudah itu, nggak bisa Tidak bisa sembarang Oke. sebenarnya. Ada beberapa administrasi birokrasi yang harus kita patuhi dan ikuti. Dari yang namanya izin prinsip dari segala macam banyak, izin keramaian dan segala macam banyak banget. Apalagi dengan kasus seperti saat ini pandemi. Oke. Nah, itu kan jelas rule-nya, kita tidak boleh mengundang keramaian. Ya, prokesnya mesti ditaati itu. Ya. Pun kita laksanakan sekarang tapi dengan jumlah audien yang terbatas. Ya, limit ya. Makanya sekarang itu bukan masalah event itu kita tidak boleh apa tidak. Yang tidak boleh itu kan kita melanggar prokes dan prokesnya jelas tidak boleh mengundang keramaian. Artinya masih banyak cara ternyata kalau Betul. kita membuat konteksnya event. Ya. Bisa secara virtual, streaming dan segala macam atau bahkan dengan audiens yang Dibatasi. Misalnya kapasitas ruangan itulah 100, maka saat ini kapasitasnya hanya boleh 50, separuhnya, setengahnya. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan ini, dengan event-event yang akan diselenggarakan nih dalam waktu dekat. Ya, kan kita tahu nih Lombok bakalan menjadi penyelenggara MotoGP dan mungkin juga akan ada event-event yang selanjutnya sampai tahun inilah. Kira-kira apa yang ada di pemikiran teman-teman terhadap event-event tersebut? Apa harapannya sih aspek ini? Kita mah satu saja sebagai asosiasi adalah kita menginginkan keterlibatan local pride, artinya orang-orang lokal. Bukankah tujuan utama dari kegiatan seperti ini adalah trigger dari ekonomi
Betul. Nah, trigger dari ekonomi tentunya yang diharapkan dampaknya yang paling besar itu adalah kemajuan ekonomi. Betul. Yang berada di daerah kita ini, Nusa Tenggara Barat, Lombok pada khususnya. Nah, tentunya kita kan apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tengah pandemi seperti ini, satu-satunya harapan teman-teman, bahkan saya sendiri sebagai pengusaha penyelenggara kegiatan itu adalah event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah, terutama MotoGP atau event-event internasional yang sepengetahuan kami itu minimal ada 4 event internasional di tahun 2022. Salah satunya itu MotoGP. Satunya MotoGP. Tentu kita tidak ingin dong menjadi pembeli tiket. Kita tidak ingin menjadi pembeli tiket. Kita karena tidak ingin. Kaitannya dengan penyelenggara kegiatan tadi. Kami menginginkan keterlibatan kami secara langsung di dalam penyelenggaraan tersebut. Jadi seperti itu. Ada nggak sih satu kalau boleh saya ilustrasi bahwa ada nggak upaya untuk terjadinya komunikasi antara pihak aspek dengan pemerintah setempat dalam konteks ini loh, bahwa akan ada gelaran event yang pastinya skalanya udah internasional kan. Kalau sampai saat ini begini, kalau mindset kami di aspek itu adalah kita sebenarnya karena kita pengusaha. Karena kita pengusaha udah memang mayoritas rata-rata merintis dari nol, dari modal dengkul lah istilahnya, dan kita itu tidak terbiasa meminta atau berdiam diri. Nah, sampai saat ini kami sama sekali belum ada komunikasi secara formal dengan pemerintah terkait penyelenggaraan MotoGP. Tapi aspek itu sudah memiliki pengalaman untuk menyelenggarakan event yang sejenis. Yaitu waktu tahun kemarin WSBK, World Superbike. Akhir tahun kemarin. Di bulan November kemarin itu kita terlibat secara langsung. Di situ aspek mengirimkan LO atau Liaison Officer, SDM manusia-manusia event yang kita kirimkan ke sana. Nah, kebetulan saat itu kita bekerja sama dengan penyelenggaranya. Saya tidak usah sebut penyelenggaranya, pokoknya ada penyelenggaranya bekerja sama dengan kita. Kemudian mereka meminta kepada kita untuk mengirimkan SDM untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, berkolaborasi dengan mereka di sana di Mandalika, di sirkuit Mandalika tersebut. Nah, tentu sebagai penyelenggara kita udah punya pengalaman atas itu. Terkait dengan komunikasi sama pemerintah secara formal sih belum ada. Cuma kami tetap bergerilya lah, nyari jalur sendiri agar kita dapat positioning di situ. Tapi itu kan udah bagus tuh bahwa terjadi komunikasi yang baik dan itu terjadi gitu loh kolaborasinya. Menarik sih. Nah, kalau bicara bahwa sebuah asosiasi kan tentunya banyak tuh yang dinaungi di satu asosiasi. Itu gimana cara baginya? Misalnya ada satu event akhirnya melibatkan aspek terlibat nih. Itu gimana tuh ininya? Kalau membagi, istilahnya kita sih tidak membagi event. Lebih kepada berkolaborasi. Kolaborasi itu kan konteksnya tidak membagi. Enggak, maksudnya kayak contoh kemarin dapat nih kerjasama sama si katakanlah CEO yang dapat proyek tersebut. Nah, aspek dilibatkan. Nah, aspek gimana komunikasinya ke jadi gini teman-teman. Kalau bicara event internasional dengan kapasitas gini secara sumber daya manusianya itu kita mampu sebenarnya. Artinya kita memiliki manusia-manusia yang sudah terdidik untuk itu, yang sudah punya jam tayang atas penyelenggaraan kegiatan. Kita sudah mampu atas itu. Dan event internasional seperti itu adalah butuh kerjasama yang kuat antara EO atau penyelenggara yang ada di
di Pulau Lombok karena mengorganize sampai sekian ratus bahkan ribu orang. Itu nggak mungkin dengan satu manajemen, itu nggak mungkin. Betul. Itu butuh source. Maksudnya kan kayak EOA misalnya yang ada di Pulau Lombok paling memiliki kapasitas tim yang hanya untuk event-event yang sifatnya domestik. Ya kan, untuk event internasional kan kita kan belum pernah. Hanya kapasitas event-event lokalan lah, event domestik yang ya istilahnya kita udah inilah kalau event-event lokal. Nah, sekelas USBK bahkan MotoGP itu banyak banget hal yang sifatnya detailing yang harus dihandle secara profesional dan proporsional. Nah, itu nggak bisa oleh satu orang. Karena dari satu bidang itu mewakili satu orang. Dan banyak banget kan detail-detail itu yang nggak mungkin bisa dikerjakan oleh satu orang. Nggak mungkin. Nah, karena keterbatasan dari SDM perusahaan EO yang ada, maka perlulah kita berkolaborasi untuk menghandle. Power lah ya. Yes, kalau kita udah bersama itu kelar itu. Itu bisa itu. Berarti kan bersama. Sudah terbukti tuh bahwa manfaatnya ada aspek ini gitu. Udah terbukti tuh dengan si event yang kemarin, SBK kemarin. Berarti kan artinya begini, kalau langkah yang seperti ini bisa diaplikasi juga dalam konteks lini yang lain, harusnya kan bagus juga tuh. Nah, yang perlu kami belajar dari aspek adalah kok bisa? Apa kuncinya? Rahasianya gitu loh. Untuk mengumpulkan nyatuin kepala-kepala yang ada tuh kan butuh energi yang besar tuh gitu. Ini Anda nggak sih? Ini Anda pingin membuka buku lama ya? Bukan, maksudnya kan kami ini yang di luar aspek gitu ya, maksudnya lini di luar aspek gitu. Kan bisa juga mengadopsi konsep cara approach-nya ataupun memang pemikiran yang bisa membuat akhirnya terjadi aspek itu. Itu kan menarik. Ya memang. Apa rahasianya? Secara pribadi sih banyak banget pertanyaan ke saya ya. Nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin lah. Maksudnya apa ya? Mengingat sejarah penyelenggaraan kegiatan yang ada di NTB, atau bisa kita bilang sejarah hiburan kita lah ya. Dengan konflik bisnisnya yang ada masa lalu dan segala macam, itu banyak yang bilang nggak mungkin. Tapi menurut saya, karena kebetulan saya adalah salah satu orang yang sudah cukup lama mengenali senior yang udah dari lama, misalnya pionir penyelenggaraan kegiatan yang ada di NTB itu saya kenal banget secara pribadi segala macam. Jadi bukan hanya kenal perusahaannya, tapi personalnya pun saya kenal banget secara pribadi. Baik dari owner EO-nya, baik dari teman-teman talent yang notabene juga kita dulu talent. Terus baik teman-teman vendor. Yaitu pihak-pihak rental yang menyediakan barang-barang, support untuk event, itu saya kenal banget mereka secara pribadi. Tentunya untuk mengumpulkan teman-teman itu saya melakukan pendekatan pribadi. Saya harus bisa meyakinkan mereka bahwa tidak ada kepentingan pribadi yang saya bawa. Tidak ada, dan kita hanya ada satu kepentingan yang kita bawa, yaitu kepentingan bersama. Lebih kepada kebersamaan saja, karena rule-nya jelas sih. Rule-nya jelas bahwa kita ini hanya sebuah asosiasi yang ingin maju bersama. Dan asosiasi itu tidak mencampuri urusan bisnis perusahaan masing-masing. Tidak ada rule di situ. Jadi misalnya EOA dengan bergabung ke asosiasi, apakah saya harus begini? Oh enggak. Dia akan tetap berbisnis seperti biasa, buat kegiatan seperti biasa. Justru kita memperkuat usahanya sekarang ini. Jadi berarti si aspek ini berfungsi ketika ada satu momen yang memang kalian butuh berkolaborasi. Itu aja kuncinya berarti kan. Kalau memang masih bisa sendiri, kenapa harus bersama? Cuannya lebih banyak bro. Gitu kan. Kalau nggak bisa sendiri, ayo bersama kan gitu. Betul. Dan jangan pernah meninggalkan yang sendiri. Iya betul. Berarti dijalankan sesuai fungsinya. Kita lebih realistis lah. Iya. Kita lebih realistis. Tidak harus
semuanya itu benar. keroyokan, enggak benar. Lah. Kita realistis lah. Ya. You butuh bantuan? Enggak, saya bisa sendiri. Oh, silahkan. Gas. Okay. Kalau ada apa-apa kabarin. Kayak gitu. Ntar bagi cuannya gitu. Paling ujungnya kan gitu kan. Kalau bersama. Iya. Enggak, maksudnya kalau pas sendiri, ditahu nih. Oh, berarti nih dia lagi ada cuan nih. Yes. Ini bagi dikit lah gitu kan. Gitu kalau ya. misalnya ada teman-teman yang sendiri, kita lihat dia sendirinya susah, pas sendiri bahagia. Kalau sendirinya bahagia kita biarkan saja, tapi kalau sendiri susah kita datangin. Kita tambah kesusahannya. Ya, menarik. Lebih ke sana sih. Oke. Kebersamaan di waktu susah, silakan berpisah kalau lagi seneng-seneng. Ya karena sejatinya beli. Kalau kita memang sejatinya kan kadang-kadang kita butuh pegangan kalau lagi susah. Iyalah. Dan jarang banget ada orang itu butuh pegangan kalau lagi seneng. Betul. Nah, aspek lahir di situ. Oke. Pegangan untuk orang susah. Susah ya. Kita saling bantu lah. Saling backup. Karena pada intinya begini, ada level di mana kita pingin mengangkat teman-teman. Dengan pandemi, rata-rata hampir semuanya tuh berada di bawah level. Nah, aspek itu mengangkat mereka agar berada di level yang posisi aman. Aspek itu. Kita memastikan teman-teman itu tidak ada yang keteter di bawah gara-gara pandemi ini. Karena kita adalah bisnis kreativitas, ekonomi kreatif, tentu kita udah dilatih untuk survive. Banyak cara lah kita untuk berusaha atau berbisnis itu banyak banget cara. Tentunya di jalur-jalur yang benar. Iyalah. Dan sesuai rule. Tentunya seperti itu. Nah, aspek itu di situ, menjaga batas itu. Jangan sampai ada yang terjun ke bawah. Semua harus naik. Begitu udah di atas, misalnya udah di atas semua, ya semuanya pada tersenyum. Iya dong. Jadi begitu ada di bawah pasti susah kita tarik naik. Lebih seperti itu. Nah, konteks berbaginya seperti itu, beli. Konteks berbagi seperti itu. Jadi jiwa-jiwa saling membantu. Saling membantu. Mulia berarti ya. Ya, dan syukur alhamdulillah semuanya teman-teman itu dengan tujuan seperti itu tuh semua menyambut. Karena tidak ada satupun manusia yang menolak tujuan mulia. Betul. Pasti semua mau. Itu. Pasti semua mau. Kecuali dia tidak berpikir untuk menjadi mulia kali ya. Berarti dia tidak merasa susah. Berarti dia tidak merasa susah. Gitu. Kayak seperti itulah. Dan di aspek itu isinya membernya bukan hanya EO saja. Oh gitu. Nah ini yang. Bukan hanya EO saja. Jadi gini, kita sadari sendiri bahwa membangun sebuah kegiatan itu tidak bisa hanya dengan jumawanya EO, nggak bisa. Kita butuh dukungan talent, kita butuh dukungan teman-teman vendor. Jadi yang namanya event itu satu kesatuan antara penyelenggara, talent, dan pihak vendor. Atau rental yang menyewakan alat-alat event. Itu satu kesatuan, bahkan dengan kepolisian pun sebagai pemberi izin atau bahkan pemerintah sebagai punya regulasi. Itu satu kesatuan. Unsur-unsur itu nggak bisa terpecah, nggak bisa diurai, nggak bisa. Itu satu. Maka aspek itu di dalamnya itu ada vendor juga. Ada, kemudian ada talent juga ada. Di sana bergabung di sana semua. Ada. Karena menurut kami untuk gini kan, istilahnya dunia event itu kan dunia yang diisi oleh seperti saya bilang tadi, ada talent, ada vendor. Tentu bukan hanya EO saja. EO itu hanya sebagai penyelenggara, pembangun idenya, bahkan penjamin dari kegiatan tersebut adalah EO. Gitu loh. Ya tanpa talent, tanpa vendor, nggak jalan juga. Nggak bisa lah, nggak bisa. Harus bersama lah, dan harus satu visi. Nah selama ini kan susah tuh ketemu tuh. Kadang-kadang kan gak enak nih. Kita di satu kota nih, kota Mataram. Talentnya teman, sahabat, EO-nya adalah teman, sahabat. Terjadi miss di situ, koordinasi yang tidak bagus atau apa. Akhirnya sering ada konflik antara penyelenggara sama talent atau bahkan penyelenggara sama vendor. Yang paling parah lagi, banyak banget dari biasanya kasus-kasus adalah talent kita nggak usah bicara sesama kita di sini. Itu sering banget ada kejadian. Itu pihak-pihak EO dari luar itu datang
buat kegiatan di Lombok. Buat kegiatan di Lombok sering banget ada tuh, adalah teller lokal nggak dibayar, vendor lokal nggak dibayar, IO lokal nggak dibayar, itu sering banget. Itu sering banget itu terjadi. Nah, aspek itu meminimalisir hal-hal seperti kemungkinan seperti itu. Dan yang paling utama aspek itu adalah menjaga ruang bisnis dari orang-orang lokal. Jadi misalnya kita ada spirit, bukan perjanjian ya, sejenis kesepakatan di dalam bahwa penyelenggara kegiatan itu lebih mengutamakan menggunakan vendor lokal daripada kita datangkan vendor dari luar. Apakah tidak boleh mendatangkan vendor dari luar? Boleh. Boleh, ada jikanya. Misal pihak penyelenggara tidak menemukan kesepakatan dengan pihak vendor lokal, baik terkait ketersediaan barangnya atau bahkan harganya, maka kita boleh mendatangkan vendor dari luar. Misal contoh, kita membutuhkan LED P2, B24 atau P29. Nah, rata-rata LED yang ada di kita di NTB ini kan paling tinggi itu P39. Nah, jika spek kegiatan itu kebutuhannya adalah P2 misalnya, maka kita dengan terpaksa mendatangkan barang itu dari luar. Tuh loh. Jadi lebih ke sana. Kita tetap mengutamakan vendor-vendor. Prioritinya tetap lokal. Local pride lah, tetap lah. Biar duitnya nggak kemana-mana juga. Kontribusinya terhadap daerah juga jelas. Makanya syaratnya yang untuk aspek berhubungan itu dengan PAD juga. Harus memiliki izin. Jelas jadinya kan. Jelas. Kalau udah punya legal itu jelas. Bahkan dia akan berurusan dengan perpajakan dan segala macam. Semua diuntungkan tuh. Semua happy itu. Ya, seperti itu. Kita memiliki kontribusi lah terhadap negara. Contoh kayak saya misalnya kan, setiap kegiatan saya wajib bayar PPN. Sangat mulia itu. Ya, seperti itulah ini. Nah, satu hal yang menarik ketika kamu tadi mengatakan bahwa ada elemen lain di luar IU yang bergabung di aspek, yang bisa bergabung di aspek seperti contoh talent ataupun yang lain. Nah, itu ada nggak sih satu aturan yang aturan ya lebih tepatnya, yang harus dipahami oleh si calon anggota terkait yang di luar IU nih ya. Ada talent, ada vendor, ada apa. Jadi di dalam aspek itu ada dua unsur keanggotaan. Ada yang namanya anggota, kemudian ada yang namanya anggota luar biasa. Nah, anggota ini adalah jelas itu adalah pengusaha, penyelenggara kegiatan. Kemudian anggota luar biasa ini adalah siapapun, selama dia bisnisnya itu berkutat di dalam sebuah event atau penyelenggara kegiatan atau ekonomi kreatif. Dan legal. Kalau talent kan bisa. Tidak harus memiliki badan usaha. Tidak harus. Makanya kalau syaratnya untuk menjadi anggota, kan tadi ada dua tuh, ada anggota luar biasa. Kalau mau menjadi anggota, maka dia jelas haruslah memiliki legalitas. Bagaimana dengan personal event, bahkan broker, broker event, kita ngakuin ada broker, nggak ada yang salah. Broker itu sah-sah saja, broker itu. Dengan tentunya broker juga punya aturan main kan, punya aturan main. Itu ada bisa hal tersendiri kita bahas tentang bagaimana broker bekerja. Nah, anggota luar biasa ini siapa saja boleh menjadi anggota luar biasa terkait dengan event. Selama dia bidang profesinya itu dalam ruang lingkup event atau ekonomi kreatif. Jadi contoh nih, Bli, sekarang. Misalnya saya nih, contoh, saya mau gabung jadi. Contoh, sekarang. Event-event zaman sekarang ini kan secara teknologi. Secara teknologi. Zaman dulu, kita nggak perlu jaringan membuat event. Nggak perlu jaringan buat event. Jaringan internet dan segala macam. Sekarang, event itu membutuhkan jaringan, karena konten dari event tersebut harus
streaming lah. Ya, digitalize lah ya. Yes. Oke. Maka melahirlah mau tidak mau akhirnya sekarang kayak vendor jaringan itu ketarik juga ke dunia kita. Ya. Jadilah vendor event juga. Oke. Nah, makanya agak aneh sekarang kalau orang udah lama tidak eksis di event ketemu sekarang loh, ada orang bisnis jaringan kok malah jadi anggota aspek. Bisa sah-sah saja karena di dalam event zaman sekarang itu membutuhkan jaringan internet dan segala macam. Ya. Bahkan orang IT terkait lah dia pokoknya yang semua ada, terkait karena ya. event sekarang itu tidak notabene sekarang berbicara tentang konser. Betul. Tidak notabene kita berbicara tentang musik event zaman sekarang. Ya. Banyak. Itu loh. Ya, banyak banget balutan event ini sekarang. Betul, sudah mengalami perluasan konsep. Iya. Perluasan konsep event zaman sekarang ini. Bahkan ada event yang tidak ada bandnya. Oh iya, banyak sih. Ada event yang nggak ada MC-nya. Betul. Tapi yang jelas, event dimanapun pasti ada penyelenggaranya. Iya, nggak mungkin nggak ada IO-nya lah ya. Yes. Iya, nggak terorganize lah itu ya. Kecuali mungkin mungkin instansi atau memang mereka punya IO intern kali ya. Kecuali seperti itu mungkin ya. Kalau kita bicara instansi, bahkan sekarang pun dulu IO itu kan lahir di sektor swasta kali ya sejarahnya. Bahkan dulu zaman kita dulu kayaknya kalau belum handle event rokok tuh belum EO. Oke. Ada peribahasa seperti itu. Yeah. Dan sekarang kan hampir semua kegiatan pemerintah tuh di pihak ketiga kan. Hampir semua. Nggak mau ribet lah ya. Lebih kepada profesional. Event itu jelas kerjaan ribet. Ya pasti. Nggak ada event nggak ribet. Ya. Pasti makanya butuh EO. Ya. Karena event itu adalah ribet banget. Kalau dia mau ikutin aturannya, mengurus izinnya, dan memikirkan maksimal dari si event itu sendiri. Selama event itu benar-benar dikelola secara profesional, maka event itu pasti butuh event organizer. Iya, pasti. Event organizer itu lebih kepada karakteristik kerja ya. Saya tidak bilang bahwa harus pakai perusahaan EO. Iya, iya. Karena event organizer itu bisa berupa personal event. Oke. Bisa broker tadi. Seperti tadi lah ya. Ya, Karang Taruna bisa. Ke remaja masjid bisa. Ya. Bahkan panitiaan tingkat RT itu bisa. Ya. Selama mereka memahami bagaimana how to manage an event. Ya. Tuh loh. Ya. Kalau kita bicara eventnya, siapa saja bisa menyelenggarakan event, siapa saja. Tapi kalau udah masuk ke area komersil, bisnis, maka harus jelas. Parameter ideal berarti itu. Ya. Ya, mau ideal nggak eventnya menurut si klien lah. Ya. Sampai ada orang bilang kalau pakai itu mahal. Ya, kalau nggak mau. Mahal juga kan parameternya relatif. Ya, iya, kan? Selama itu pakai orang banyak ya pasti ada biaya lebih. Iyalah. Mahal kalau selagi anggarannya emang ada, kenapa enggak? Ya. Gitu. Banyak nggak sih yang terjadi bahwa memang sih ada image gitu bahwa menggunakan jasa IO mahal. Tapi sebenarnya di intern mereka sendiri juga mengeluarkan banyak duit akhirnya. Karena tidak menggunakan IO. Ya belum lagi beban pikiran kan. belum serangan mental. Iya, tapi itu juga kemungkinannya besar terjadi kan. Jadi IO itu nggak mudah lah ya jadi IO itu. Ya. Bahkan dengan perkembangan industri event zaman sekarang, salah satu syarat utama menjadi IO itu ya harus didukung oleh modal yang cukup. Benar. Cukup mumpuni. Berarti kalau boleh dikatakan begini, bahwa IO adalah salah satu elemen yang cukup vital bisa dibilang di dalam dunia kreatif. Begini, contoh, jika kita mengacu ke sektor pariwisata. Misalnya kita bicara tentang men-trigger pariwisata melewat jalur kegiatan. Misalnya hotel A
Tentu hotel ini kan tidak berpindah-pindah. Iya. Kita bicara NTB sekarang. Kecuali hotel terapung lah ya. Ya, kita bicara NTB sekarang. Oke. Ya, ada bantuan dari pemerintah untuk men-trigger perkembangan pariwisata, salah satu lewat jalur event misalnya, ekonomi kreatif dan segala macam. Misalnya dirangsanglah pertumbuhan pariwisata ini dengan memberikan bantuan ke hotel yang ada. Ini nggak ada masalah, tapi akan kurang lengkap kalau kita berbicara event misalnya. Satu hal yang tidak tepat jika bicara event itu dilempar kepada salah satu ini, karena hotel itu nggak pindah. Iya. Hotel di Senggigi ya udah di Senggigi. Ya. Tapi kalau EO itu dia bisa dimanapun, kemanapun. Ya, dan kapanpun. Yes. Kami dipanggil oleh terkait misalnya. Bro, kami pingin itu dong diangkat di sana, di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, di Sumbawa, KSB, di Bima, di Dompu. Ya. Nah, yang memiliki kemampuan mobilitas untuk membuat kegiatan itu hanya EO. Betul. Hotel nggak bisa, karena dia berada di satu tempat. Hotel itu diam di situ. Ya. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya itu ya, adalah banyak juga terjadi seperti itu. Enggak. Karena semua elemen sih penting sih. Ya. EO itu salah satunya. Ya. EO itu salah satunya. Tinggal sekarang kan mana yang paling berdampak. Betul. Nah, ini PR buat EO. Ya. PR buat EO. Ya. Mana yang paling berdampak? Dampak sekarang kan bisa kita lihat secara dampak internasional dan secara nasional dan domestik bisa kita lihat sekarang. Gitu loh. Misalnya ada namanya kalau kita membuat sebuah event itu. Sekarang kan apakah pengen dampak skala kecil saja? Di situ saja tentu kan rugi. Ya. Maka perlu menggandeng media-media juga untuk memblow up kegiatan tersebut. Dan media zaman sekarang kan banyak, ada sosial media. Sangat. Selain media-media konvensional yang memang sudah ada kan. Ya. Media cetak, elektronik dan segala macam. Mainstream dan anti mainstream lah. Iya, bahkan sekarang kalau kita dengan misalnya beriklan di Facebook atau IG, kita bisa melihat data-data statistik. Betul. Menjangkau siapa saja, regionnya. Wah, lengkap. Sangat-sangat ini sekarang. Betul. Dan masih banyak yang belum memanfaatkan itu. Ya. Masih banyak yang belum memanfaatkan itu. Itu satu hal yang memang nanti satu saat saya harus mendatangkan orang yang tepat tuh untuk bicara itu. Nah, hubungannya sama ini Git. Kan kita udah membahas nih tentang aspek dan semoga yang nonton juga paham gitu bahwa aspek tidak menutup pintunya di luar IO yang bisa bergabung ke aspek gitu. Ternyata talent juga bisa gabung, bisa join. Siapa gitu saja. Ya, artinya, selama niatnya visi misinya sama. Artinya kan ini satu peluang bagus untuk siapapun mereka atau teman-teman yang memang ada keterkaitannya dengan dunia event kan begitu. Nah, satu pertanyaan saya yang muncul gini gitu. Selama penyelenggaraan event ini udah sekian tahun lah bilang udah banyak tahun lah bilang begitu. Ada nggak sih satu pesan dari para teman-teman yang bergerak di IO terhadap katakanlah satu talent akhirnya bisa menjadi talent yang memang banyak dipakai, banyak digunakan jasa dia sebagai talent gitu di dalam sebuah event. Standarisasi CEO tentunya kan beda-beda tiap IO, tapi dari kita berkacanya dalam skup yang lebih katakanlah luas, tidak bicara satu IO gitu, tapi bicara aspek misalnya. Aspek ini kumpulan beberapa banyak IO lah bilang begitu. Nah, bukan spesifikasi ya, katakanlah standarisasi untuk si talent A, talent B, akhirnya dia bisa layak dikatakan sebagai talent yang layak untuk digunakan jasanya di dalam secara satu profesional. Event. Iya, profesional. Itu kan tentunya ada standarisasinya, ada ukuran dari si penyelenggara event.
Ada nggak sih satu pesan? Ini kan keterkaitan gini. Banyak juga yang nonton, teman-teman juga yang di luar IO gitu loh. Harapan saya juga ada satu pencerahan buat mereka-mereka yang mungkin berpikir selama ini gini, banyak teman-teman berkeluh kesah bahwa saya susah banget untuk diundang main di satu event gitu. Nah, itu juga ketika ada satu perspektif di luar talent yang mengatakan bahwa talent ini layak untuk digunakan, dipakai jasanya. Nah itu ada nggak sih satu standarisasinya atau pesan atau apa gitu loh? Kalau kacamata kami EO sih ya, kalau saya pribadi tidak pernah menganggap talent itu adalah sebuah barang yang memiliki spesifikasi. Ya, oke. Karena kebetulan saya juga tuh talent. Ya. Saya juga dulu bermain musik dan segala macam, tentu masuk ke ranah yang sangat abstrak untuk kita tentukan pakem-pakemnya itu susah banget. Oke. Itu susah banget. Sebenarnya kalau bicara jika kita meng-hire talent, pertama yang kita lihat itu adalah konsep event kita. Jadi misalnya saya membangun sebuah konsep event, ini kayaknya talentnya cocoknya ini beli Dipe. Oke. Nah jadi berarti kan pertanyaannya kan, bila manakah seorang talent itu akan di-hire oleh EO? Iya. Memang kuncinya itu silaturahmi. Oke. Kemampuan talent itu memperkenalkan talentanya dia. Kamu memiliki talenta apa? Ya. Kan seperti itu. Kadang-kadang kita butuhkan talenta orang MC yang MC misal. Kita butuh MC yang formal. Kita butuh MC yang ceriwis. Jelas tuh. Ya, kita butuh. Itu jelas. Itu ceriwis. MC yang kocak segala macam. Nah, banyak di antara teman-teman talent itu suka memaksa kocak padahal aslinya dia nggak kocak. Oke. Banyak yang memaksakan dirinya lucu padahal dia aslinya MC formal. Ya. Bahkan banyak yang aslinya kocak tiba-tiba formal. Oke. Tentu kemampuan talenta seperti ini itu susah untuk digabung dalam satu orang talent. Oke. Itu susah banget. Berarti be yourself lah ya. Yes, kalau saran saya lebih baik udah kalau lu udah kayak gitu, fokus aja. Pasti akan ada ininya gitu. Karena nggak mungkin semua all round event lu garap, nggak mungkin bisa. Baik band ataupun apa. Nggak mungkin bisa. Karena itu tergantung konsepnya. Ya. Dan tergantung harga. Oke. Nemu saja korelasinya udah jelas tuh sebenarnya. Saya menangkapnya udah jelas. Cuman begini, masih banyak juga ternyata teman-teman yang interpretasinya kalau saya boleh bilang salah terhadap penyelenggara. Iya, gitu itu loh. aja dipakai. Iya, itu kan perspektif yang menurut saya juga ya kita harus cari tahu. Ya. Dari sebuah kejadian, anggaplah itu kejadian, kejadian repetisi nih. Wah, si event ini dengan konsep ini, event ini dengan konsep ini beda nih sebenarnya. Ya. Tapi ketika bicara talent, orangnya itu doang gitu loh. Nah ini ada perspektif pemikiran begitu di teman-teman. Itu tidak salah juga. Saya pun secara perusahaan saya, misal contoh, saya MC. Kalau udah nyaman sama MC itu ya udah MC itu. Ya oke. Nyaman itu kan banyak penyebabnya ya. Pertama, terjadi kesepakatan harga yang sehat, win-win. Win-win, dia tidak merasa harganya tidak dirugikan. Dan saya pun merasa tidak terlalu mahal membayar jasa talent tersebut, cocok dengan nilai proyeknya, terus tingkat kesulitan eventnya, saya rasa cukup. Dan jika kita berada di level nyaman seperti itu, maka saya itu tidak pernah berpikir untuk mengganti. Jadi plus talentnya itu adalah dia selalu membuat inovasi. Setiap event dia melakukan inovasi. Berarti lebih kepada faktor resiko ya.
Yes, karena kita bisnis, karena kita bisnis. Ada duit yang kita investasikan di situ. Betul. Ada duit, bukan hanya waktu. Ada duit juga. Ya, artinya dan gini. Betul. Kita EO itu kadang-kadang itu talent kan kebanyakan tidak pernah peduli puas apa tidak kita. Eksekusi udah bayar. Mereka nggak pernah menanyakan misalnya, bukan nggak pernah. Mayoritas jarang ada yang berkomunikasi. Mas, bagaimana perform saya? Ada yang perlu saya koreksi lagi? Bagaimana? Itu jarang banget saya ketemu sama talent seperti itu. Jarang banget. Jarang banget. Jadi kalau saya lebih kepada memperlakukan, maka saya bilang memperlakukan talent itu saya tidak pernah melihat sebagai barang. Saya itu ngelihatnya sebagai manusia, hubungan. Secara profesional dia sudah mengikuti, yaitu dengan memiliki perform yang oke. Kemudian kita win-win lah, negosiasi. Tentu kan harga itu bukan masalah mahal apa murah, tapi kesepakatan kita di depan itu gimana. Betul. Nah, kan gitu. Relatif lah. Mahal itu kan relatif lah ya. Itu udah oke terhadap hal itu. Kemudian yang paling pertama kuncinya itu adalah klien. Klien tidak komplain atas talent tersebut. Betul. Ya sudah. Kadang-kadang yang membuat kita mengganti talent itu kan kita melihat ketidakprofesional. Klien tidak melihat, tapi kami melihat. Ini harus dicegah sebelum klien melihat. Karena jika salah satu mitra kami, talent itu kan mitra buat kami EO. Ingat, bukan anak buah. Talent itu adalah mitra, vendor itu adalah mitra. Semuanya adalah mitra. Jadi dalam event itu tidak ada yang lebih tinggi. Cuma siapa yang paling bertanggung jawab? Jelas EO. Iya, jelas itu. Karena di dalam bisnis kita tuh sama kedudukannya. Betul. Sama. Antara yang menyewa dan yang menyewakan jasanya. Betul. Memiliki kedudukan yang sama, pihak pertama sama pihak kedua, kan gitu. Betul. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya di mata MOU. Itu sama. Setuju. Nah, itu adalah mitra. Tentu kalau udah ada konsep kemitraan itu kita perlu ada komunikasi. Harus ada bahwa gimana nih perform saya gimana bro, kalau ada kurang tolong sampaikan. Saya orang yang kadang saya sampaikan, misalnya ya mohon maaf karena saya juga dulu talent. Saya mungkin bukan talent yang top, yang bagus, tapi setidaknya saya tahu performance saya buruk tuh kayak gimana, saya tahu. Jika saya memiliki performa yang buruk, saya tahu saat itu. Gitu loh. Jadi kebanyakan dari kita adalah kita buta akan suatu hal yang bagus, tapi kita peka banget terhadap hal yang buruk. Karena cara berpikir EO itu, Pak, adalah mencegah. Dia harus memikirkan yang terburuk dulu. Perencanaan yang terbagus adalah perencanaan yang dia bisa mendeteksi segala keburukan yang akan terjadi. Itu perencanaan yang paling bagus. Karena kuncinya EO itu adalah perencanaan, bukan dieksekusi. Karena perencanaannya udah benar, pasti oke eksekusi. Kecil kemungkinan eksekusi itu, karena eksekusi itu bagian dari perencanaan. Nah, kebanyakan kembali ke masalah kerjasama antara EO sama talent. Ini karena yang mewawancara saya ini talent ini. Enggak, ini maksudnya gini. Ini sedikit lah, bahwa artinya ini bisa menjadi sebuah wawasan juga kan, yang hal yang menarik untuk dipahami oleh banyak talent. Enggak usah bilang NTB dah, di Lombok ini kan banyak talent. Banyak banget. Ya kan. Tapi ketika kita berkaca terhadap event-event belakangan gitu katakan, ataupun mungkin juga karena bukan mungkin sih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bagaimana cara kami agar kami bisa ada di dalam sebuah event A, event B. Itu kan buat saya juga, saya pun tidak punya kapabilitas untuk menjawab itu gitu, karena saya bukan IO gitu loh. Saya tidak berdiri sebagai seorang. Yang paling penting kalau menurut saya itu adalah sering-sering berkomunikasi dengan teman-teman EO. Ya seperti saya bilang, bisnis itulah silaturahmi. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Itu kuncinya tuh teman-teman. Ya bagaimana saya tahu perform Anda, terus secara kapasitas, kan ada nih talent bagus, top banget, tapi habitnya nggak bagus, attitude-nya nggak bagus. Kan gitu. Ada yang talent secara talenta dia tidak terlalu oke, tapi attitude-nya oke. EO akan bisa nutupin itu dengan memberikan masukan-masukan. Ada talent yang speak-nya oke, tapi penampilan dia suka
tidak terlalu bagus dalam memilih custom pakaian. Dalam unsur fashionnya dia lemah. Ya, tapi kan itu bisa gitu loh. Nah, makanya EO itu salah satu gunanya itu untuk itu. Jadi EO itu selalu akan mencari kurang, Pak. EO itu pasti mencari kurang karena kurang itu tidak boleh dipertunjukin kurang itu. Kita mencari bolong, kita tutupin. Itu EO. Jadi EO itu menarik tuh, mencari bolong untuk ditutupin. Iya, jadi EO itu bukan mencari kesalahan. Salah EO itu mencari kesalahan. No. Justru EO itu harus bisa mendeteksi sejak dini hal-hal yang akan menjadi sebuah kesalahan. Minusnya dulu yang dicari. Harus dicari dulu, kemudian akan disampaikan. Bro, tolong. Ini. Suara ente itu nggak cocok buat lagu kayak gitu. Ente tuh gini. Kamu tahu apa? Hey, dia mengambil bisnis EO. Berarti dia itu segala penilaiannya itu udah dipercaya sama kliennya. Betul. Termasuk dalam pemilihan talentnya. Kuncinya EO itu di situ. Penyampai pesan. Bukan dari masalah EO ini sok tahu apa ini. Kredibilitasnya dia tuh penting banget. Betul. Itu yang perlu juga dipahami gitu. Hal-hal seperti itu kan ternyata juga bahwa di pemikiran teman-teman kan juga mungkin banyak juga yang tidak sejauh itu kan pemahamannya tentang sebuah event gitu loh, hanya berpikir bahwa menurut mereka gitu ya katakanlah, atau menurut saya misalnya gitu, saya kan juga layak ada di event itu. Nah itu seperti itu loh ketika ada pemikiran itu. Jadi dengan adanya materi seperti ini atau mungkin bisa menambah wawasan kan ke teman-teman bahwa oke, untuk bisa ada di satu state atau di satu event tertentu berarti apa yang harus saya lakukan. Kan kesimpulannya udah jelas tuh tadi. Satu yang paling tinggi kalau menurut saya tuh kedudukannya adalah di beberapa poin tuh attitude ternyata. Yes. Ya kan, attitude bisnis. Attitude itu sangat penting tuh. Terus yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kalian memperkenalkan diri kalian? Kemampuan talentanya. Iya. Ternyata itu kan yang banyak alpha kalau menurut saya gitu. Banyak yang alpha di poin yang kedua ini. Kemudian yang paling ketiga adalah yang ketiga adalah yang ternyata juga hal penting itu adalah mereka bukan hanya bicara skill aja di situ, ya kan? Tapi lebih kepada bagaimana mereka memahami karakter si event itu sendiri. Skill itu bisa diasah di panggung ya. Betul. Tersebut. Nah kan ternyata juga tidak mutlak bahwa ketika dikatakan bahwa si event katakan si event 1 menggunakan talent ini, event kedua ternyata konsepnya beda tapi talentnya juga sama. Ternyata si talent juga paham bahwa ini konsepnya, saya harus memperlakukan event ini seperti apa, gitu loh. Nah itu yang banyak ternyata belum mungkin level kemampuan itu memang sangat menentukan sekali talenta. Tapi yang utama tadi itu attitude itu tadi. Iya, itu yang nomor 1 ternyata. Nah, karena pebisnis CEO itu juga manusia. Iya, dan butuh lah ya, butuh banyak hal. Oke, itu udah kelar lah itu. Dan teman-teman. Dan saya tambahkan lagi. Oke. Karena tadi menyangkut masalah talent. Sekarang EO itu istilahnya gampang banget. Dulu kan kita setengah mati tuh nyari MC misalnya di mana. Sekarang syukur alhamdulillah kan di Lombok itu sudah ada asosiasi MC juga. Kalau nggak salah MC Lombok itu kalau nggak salah diketuain oleh Bimo. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman itu karena Bimo saya yang buat. Ya, di Bimo juga kan tergabung dalam aspek. Oke. Nah, dia tergabung dalam aspek. Akhirnya secara tidak langsung aspek itu terafiliasi juga dengan MCL. Oke. Nah, jadi banyak itu dari antara member-member tuh. Dulu kan kita nyari MC tanya ke sana kemari, tanya ke sana kemari. Sekarang udah nggak terlalu pusing, tinggal ini. Nah, saran saya untuk teman-teman yang ada di bisnis ini, bisnis ekonomi kreatif, entertain ini, pentingnya yang namanya asosiasi paguyuban itu sangat penting banget. Sangat penting. Kalau kita masih berjalan sendiri-sendiri,
itu tidak banyak hal yang bisa kita gapai, yang kita capai. Oke. Dan berbicara kesetaraan itu akan susah. Oke. Akan susah bicara Kalau kesetaraan. misalnya belum terjadi pun asosiasi itu, ya udah gabung aja di aspek. Sementara kan bisa. Itu Aspek itu lebih kepada penyelenggaraannya. Tapi akan lebih bagus lagi jika lebih spesifik, misalnya teman-teman band misalnya. Band-band di musisi band, lah. Musisi. Asosiasi musik. Musisi profesional, lebih ke profesional. Karena ada musisi yang profesional itu kan identik dengan profesi. Iya, betul. Nah, artinya jika itu adalah profesi, berarti dia udah menjadikan itu adalah mata pencaharian. Salah satu mata pencahariannya, maka bisa kita kategorikan itulah profesi dan otomatis itu adalah orang-orang profesional. Betul. Kan begitu. Kan ada yang di jalur idealis. Dia tidak bermain di ranah profesi. Makanya saya bilang selama dialis sama profesional itu akan suatu hal yang susah disandingkan. Suatu hal yang susah. Don't talk about idealism when you talking something about profession. Tapi kan bisa sejalan itu sebenarnya, gitu. Sejalan iya. Tapi kalau disandingkan agak-agak haram ya. Enggak sih haram juga. Enggak haram. Udah dah, itu dunia kita yang berbeda. Itu dia musik kita bicara itu. Ini bukan. Bukan jadi ininya. Itulah tadi saran saya, bentuklah sebuah asosiasi atau perkumpulan sejenis atau paguyuban atau apa demi visi misi bersama. Dan ini menjadi sebuah gerakan yang besar. Ya. Itu untuk NTB. Kalau bisa tuh top. Itu bisa mengurangi konflik-konflik yang ada. Wah, ini keren banget nih. Bisa. Ini keren. Dan keren. Begitu sudah terbentuk dalam sebuah paguyuban, asosiasi, maka kita bisa membangun sebuah industri yang oke karena kita kompak. Jadi udah cukup panjang obrolannya dan sekarang saya mulai terbuka dan mulai banyak lebih paham tentang banyak hal yang sebelumnya saya masih tanda tanya tuh tentang aspek. Nah, sekarang mulai paham bahwa positioningnya aspek ini cukup penting ternyata dalam pergerakan yang akhirnya ini bisa menjadi satu simbiosis yang menarik, yang bagus. Itu yang kami harapkan. Jadi kami saat ini sedang mencoba membangun komunikasi untuk membangun sebuah afiliasi dengan asosiasi-asosiasi yang bergerak di dalam bisnis ini. Contoh tuh kayak kemarin ada talent, komunitas talent, kami sedang berkomunikasi juga bagaimana pentingnya kita berkolaborasi. Bahwa EO tanpa dukungan talent juga susah. Sesuai tagline yang tadi kan. Kalau saatnya apa tadi? Berkolaborasi bukan berkompetisi. Oke. Kita berkolaborasi. Kalau membangun itu harus bersama. Membangun NTB, membangun daerah itu harus bersama. Betul, nggak bisa sendiri. Susah, kayak Anda kan? Kecuali Superman. Sudah puluhan tahun perang sendiri kan? Kan saya talent, gitu. Talenta seperti Anda tuh jarang dimiliki oleh NTB. Talenta seperti Anda tuh jarang. Tapi karena tidak berkomplotan. Saya udah mencoba itu, berkomplotan itu. Iya, tapi artinya gini. Oke lah. Kendala itu pasti ada dalam setiap langkah. Mungkin ini bisa menjadi satu bahan pembelajaran untuk saya pribadi. Ketika bicara tadi untuk membangun satu komplotan itu ternyata nggak mudah. Dan itu dibuktikan oleh aspek bisa gitu loh. Dan asosiasi atau perkumpulan atau organisasi itu adalah tempat kita melatih ego. Betul. Bagaimana ego itu kita kendalikan. Karena saat kita berkumpul bersama dengan perkumpulan yang lebih besar, maka satu prioritasnya kepentingan bersama. Tapi catatan yang menarik adalah bahwa aspek itu kan perkumpulan para pengusaha gitu. And mengumpulkan pengusaha itu jauh lebih mudah ketimbang mengumpulkan. Lah. Nggak sih sebenarnya. Mengumpulkan apapun yang kita kumpulkan itu gampang. Apapun yang kita kumpulkan itu gampang.
Selama ada kemauan. Sebenarnya kuncinya adalah visi itu visi tadi. misi. Visi misi itu tadi. Harus jelas visi misi. Ya. Harus jelas visi Tapi misi. ini bagus lah. Maksudnya gini. Ini bisa menjadi satu catatan baik secara personal ataupun mungkin bisa dipahami juga oleh semua gitu, bahwa pentingnya adanya sebuah asosiasi agar kuncinya menjadi sesuatu yang besar adalah kolaborasi. Itu tadi, balik ke tagline yang itu. Saatnya berkolaborasi bukan berkompetisi. Ya. Ya, jadi itu kesimpulannya sih yang bisa saya tarik. Oke, satu pesan penutup gitu. Sebenarnya dari tadi sih sebenarnya udah clear sih. Ada satu harapan nggak sih dari teman-teman aspek terhadap prospek event ke depan di NTB khususnya? Kalau gini, ini mungkin masuk dalam ambisi, karena di pulau kita itu sudah ditancapkan event internasional. Salah satu ambisi aspek itu adalah kiblat dari event itu adalah daerah kita. Oke. Maka EO-nya tuh harus memiliki jiwa yang besar. Ya. Harus siap mengindonesia. Harus siap mengindonesia. Go nasional lah ya. Yes, go nasional. Dan ya hampir setengah member of aspek itu memiliki pengalaman menghandle event-event nasional. Sudah hal yang lumrah lah. Yeah. Menghandle event-event nasional. Teman-teman member of aspek itu hampir setengah lebih lah. Nah, ambisi yang kita inginkan itu adalah Lombok menjadi center of event. Oke. Karena kita asosiasi penyelenggara kegiatan, karena kita asosiasi EO, tentu kita menginginkan kita menjadi senternya. Dan kita punya bekal event-event internasional. Minimal 4 event internasional yang dimiliki oleh provinsi kita. Minimal 4. Iya. Belum tentu provinsi lain itu punya. Betul. Belum tentu. Betul. Kalau minimal 4 event internasional itu, penyelenggaranya selalu orang dari luar. Kita ini siapa? Ya. Kita ini siapa? Yeah. Nah, aspek tujuan jangka panjangnya salah satunya itu adalah menjadikan kita senternya daripada penyelenggara. Oke. Tentu kita harus mengupgrade diri. Ya. Harus mengupgrade diri. Di dalam aspek itu sudah ada aspek itu banyak terafiliasi secara domestik dengan ada namanya Evendo. Oke. Itu organisasi sejenis tapi selevel nasional, ada perwakilan di sini, ketuanya itu Pasas. Pasas itu EO-nya dia Momen Organizer. Kemudian ada Backstager Indonesia wilayah Nusa Tenggara membawahi NTB sama NTT, itu ketuanya Kak Bram dari Goodnizer Indonesia. Ya. Dan itu terafiliasi dengan aspek. Mereka juga member of aspek. Oke. Jadi ada rumah besar yang nasional juga berada di dalam rumahnya aspek itu sendiri. Oke. Jadi afiliasinya ke sana. Jadi aspek itu terafiliasi dengan asosiasi-asosiasi yang level-level nasional. Oke. Jadi aspek itu hanya kebersamaan kita penyelenggara kegiatan di NTB. Ya. Karena masing-masing dalam aspek itu punya bajunya sendiri-sendiri juga. Ya. Masing-masing Dengan aspek. Yang jelas. Dengan segala latar belakang perbedaan organisasi segala macam. Masuk aspek visi misinya itu satu. Nggak ada yang berbeda. Ya. Dan semua bergabung di situ. Ya. Jadi udah jelas salah satu tujuan jangka panjangnya adalah menjadikan NTB ini sebagai senternya, kita senternya. Karena secara SDM kita nggak kalah. Betul. Kalau cuma berbicara event. Ya. Artinya bahwa ketika berbicara bahwa apapun yang direncanakan dan akan dieksekusi dalam di wilayah NTB, kembali lagi kepada si local pride tadi ya. Yes. Local pride itu tadi. Ayolah kita NTB harus go minimal go nasional, minimal. Iya. Harus aspek kemanapun. Ya. Talent,
kita harus memajukan industri musik juga. Iya. Salah satu tugasnya aspek juga itu. Oke. Harus selalu menyediakan panggung dan talent lokal, bukan hanya vendor lokal, tapi juga talent lokal. Saya capture tuh. Harus. Gitu, talent lokal juga harus. Tentu talent lokal juga. Ayo sama-sama, sama aspek. Harus semua. Kita sama-sama maju. Semua elemen harus berani mengupdate. Ya, jika ada jarak, jika ada komunikasi yang tidak bagus saat ini di forum aspek, mari semua kita buka. Mari kita berkomunikasi secara sehat. Jika ada keluhan-keluhan, nah kebetulan di aspek itu juga ada namanya, jadi ada 3 unsur pemimpinan, ada dewan pembina, ada dewan pengurus, kemudian ada dewan anggota. Nah dewan pengurus ini kan ada ketua umum segala macam, dewan pembina ini juga ada ininya, dan ada dewan anggota. Nah kebetulan saya itu didaulat menjadi ketua dewan anggota. Saya bukan ketua umum aspek, ketua umum aspek itu namanya Mas Bahrul. Saya itu ketua dewan anggota. Nah dewan anggota ini salah satu tugasnya itu adalah menjembatani segala kepentingan bisnis member, baik antara vendor dan EO dan talent, EO dan mitra-mitranya. Jika ada komunikasi yang putus, jika ada miss, jika ada konflik yang terjadi, maka di dewan anggota lah tempatnya dimediasi. Bagus. Jadi jika selama ini ada konflik saling didiamkan sampai bertahun-tahun, tidak sekarang akan dimediasi oleh dewan anggota. Letak masalahnya di mana? Kita akan mediasi dan itu harus segera cepat clear. Nggak boleh diperpanjang itu, harus clear segera. Jadi seperti itu. Berarti kesimpulannya adalah jika ingin menjadi penonton, ya udah. Ya sudah, itu pilihanmu. Pilihanmu, gitu loh. Jangan berpikir untuk mengupgrade dan mengupdate diri. Ya. Jadi kesimpulan menarik yang boleh saya katakan bahwa tidak ada yang nggak mungkin. Tidak ada. Ketika kita atau kalian semua ingin maju dan memiliki satu visi dan misi yang bagus gitu. Jadi perjuangkan itu. Gitu. Jadi pesannya adalah itu, kesimpulannya satu kata penutup bahwa saatnya berkolaborasi bukan berkompetisi. Oke Git, thank you banget nih Git, durasinya cukup panjang. Baru 30 menit. Masa sih 30 menit? Kita biasa ngobrol sampai subuh. Iya, tapi kasian juga yang nonton gitu. Banyak banget iklan yang nongol nanti. Maka lain gitu. kali harus ada bintang tamu, artis atau siapa. Gitu ya. Iya, nantilah. Itu sambil ini kan ngobrol kan Dipa perform kan asik. Iya, nanti itu udah kepikir tuh. Tapi malam ini berhubung tadi kami lebih dulu melakukan obrolan di luar studio. Di luar studio, jadi obrolan malam ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti bakalan disambung lagi dengan tema yang spesifik ternyata saya dapat. Tapi nanti itu. Tapi jangan lupa subscribe. Subscribe apa sih? Subscribe, share and like. Like and share. Komen tuh yang penting. Oh, komen yang penting gitu. ya. Komen tuh yang paling penting menurut saya, karena tapi kan kita punya agenda festival musik yang gede di NTB ini. Iya, nanti kita bicarakan. Namanya no comment. Iya, nantilah kita bicarakan itu. Udah close ini, Git. Udah close ini, udah cukup panjang dan saya mulai oleng. Jadi kita sambung di episode yang berikutnya. Thank you semuanya. Siap. Jangan lupa untuk komen, memberikan masukan ataupun pendapat terhadap obrolan ini. Semoga obrolannya bermanfaat buat kalian semua, dan buat saya pribadi ini sangat bermanfaat. Bisa membuka menambah satu wawasan baru dan peluang baru untuk saya. Saya harus gabung di aspek nih biar dapat job. Oke, thank you semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like and subscribe.